Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita bertemu lagi untuk pembelajaran hari ini ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, anak-anak, kita akan belajar tema 9, subtema 3, MUPEL IPS. Silakan kalian melihatkan bukunya pada halaman 145 sampai dengan 152. Oke? Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan-permasalahan yang timbul antara manusia dan alam. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai manusia menghalalkan segala cara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memperhatikan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya. Mereka memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk hewan dan tumbuhan dengan semena-mena. Berikut adalah masalah-masalah yang akan timbul apabila manusia tidak dapat menjaga keseimbangannya. Yang pertama, erosi. Peristiwa erosi terjadi secara perlahan-lahan, terutama terjadi dengan batuan media air di sungai yang mengikis dasar tepi sungai. Peristiwa erosi juga dipercepat dengan adanya penggunaan yang tidak tepat oleh manusia sehingga merugikan lingkungan. Bisa lihat ya, bagaimana terkikis seperti itu. Yang kedua, adanya perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatangi menjadi lebih padat sebagai akibat jumlah pemukiman terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh, sehingga mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Bisa dilihat ya pada gambar ini, sangat padat dan kumuh. Yang ketiga, perburuan liar. Nah, sebagian manusia ada yang gemar melakukan perburuan liar. Mereka memburu hewan dan tumbuhan dengan tujuan tertentu. Badak diambil tulannya untuk bahan obat dan hiasan. Gajah diambil gadingnya untuk bahan pembuat hiasan dan pegangan pisau belati. Perburuan tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan makhluk hidup. Akibatnya, ekosistem dan daur hidup hewan terganggu. Nah, ya, bisa kalian lihat. Nah, permasalahan-permasalahan lain adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan mengakibatkan kerusakan alam sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, beberapa pencemaran lingkungan atau polusi yang pertama, yaitu pencemaran tanah. Industri pertanian yang menggunakan pupuk buatan dan pestisida telah menyebabkan pencemaran tanah. Sisa pupuk dan pestisida tersebut mengandung bahan-bahan kimia yang jika terkumpul dalam jumlah tertentu melalui tanah di mana pepohonan tumbuhan dan berkembang dapat membahayakan kehidupan. Yang kedua, adanya pencemaran air. Bahan-bahan pencemar dapat tercampur dengan air dalam banyak cara, secara langsung dan tidak langsung. Pencemaran air dapat terjadi melalui pembuangan limbah pabrik, terkena pestisida, herbisida, dan insektisida yang digunakan manusia dalam pertanian. Berikutnya, yaitu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara terjadi saat komponen udara berada dalam jumlah di atas ambang normal dan membahayakan lingkungan. Hal tersebut bisa diperoleh dari beberapa aktivitas manusia, baik sehari-hari ataupun dalam produksi dan penggunaan kendaraan bermotor. Yang keempat, pencemaran suara. Nah, ini yaitu kebisingan yang terjadi di kota-kota besar
sebagai akibat dari berbagai jenis suara yang dikeluarkan mesin-mesin atau kendaraan-kendaraan yang jumlahnya makin meningkat secara tidak terkontrol yang menyebabkan pencemaran suara. Itu terkait dengan pencemaran lingkungan. Yang kelima, adanya kerusakan hutan. Nah, hutan di Indonesia sebagai paru-paru dunia karena menyerap karbon dioksida. Fungsi hutan yang lain adalah sebagai pengatur tata air dan iklim, mencegah erosi, penyubur tanah, tempat hidup beberapa jenis hewan, serta sebagai tempat penyimpanan kekayaan alam yang berupa hasil-hasil hutan. Nah, ini ada beberapa akibat dan dampak dari kerusakan hutan. Anak-anak bisa melihat ya keterangannya di buku paket halaman 149 sampai dengan 151. Antara lain adalah terganggunya tata air, ya. Yang kedua, hilangnya biodiversitas. Yang ketiga, kemiskinan dan kerugian secara ekonomis. Yang keempat, perubahan iklim dan pemanasan global. Yang kelima, kerusakan ekosistem darat laut. Yang keenam, abrasi pantai. Ketujuh, intrusi air laut. Dan kedelapan, hilangnya budaya masyarakat. Nah, itu anak-anak terkait dengan permasalahan-permasalahan yang timbul antara manusia dan alam. Silakan kalian juga bisa mempelajarinya pada buku paket dari halaman 145 sampai dengan 151. Oke, itu anak-anak materi yang Pak Faris sampaikan pada hari ini. Ada tugas tematik tema 9 Popol IPS. Silakan kerjakan buku paket pada halaman 115 yaitu tabel 2.21 tentang sumber daya alam dan manfaatnya di sekitar tempat tinggal kalian. Sebutkan dua saja contoh manfaat dari kesemua jenis sumber daya alam yang ada di tabel. Tugas difoto kemudian dikirim ke Pak Guru. Terima kasih. Itu saja yang bisa Pak Faris sampaikan. Alhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.